pemetaan biologi UNAN bekerjasama dengan Indonesia Mapping Community, di mana telah berlangsung kegiatan pelatihan dari tanggal 6 sampai tanggal 13 Juni kemarin. Alhamdulillah berjalan lancar, walaupun ada kendala beberapa peserta tidak dapat menyelesaikan tugas dan tidak lulus kelas. Kami pengurus kelas sangat senang sekali dan berterima kasih kepada Pak Jabang sebagai Kaprodi S2 Biologi, Pak Wilson dan Pak Eri yang mendukung kegiatan pelatihan ini, sehingga keinginan kami dan teman-teman yang setelah menyelesaikan kegiatan di Indonesia Mapping Community untuk berbagi ilmu dengan kawan-kawan di biologi dan kawan-kawan lainnya di Universitas Andalas dan dari luar UNAN terlaksana dengan baik, dengan sistem pelatihan online yang berbeda dari sebelumnya, di mana mungkin ada yang kurang familiar dengan sistem ini. Mungkin ini pengantar saja Bapak Ibu semuanya. Yang penting saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah menyelesaikan kelas online-nya untuk tingkat basic, Pak, Bu, di mana teman-teman diberikan pelatihan dari mengolah data drone hingga melayoutnya menjadi peta yang baik dan sangat informatif dan berseni, juga mengandung informasi geografis yang baik. Dalam hal ini saya dibantu oleh Adityo dan Surya yang juga merupakan kawan-kawan yang telah belajar, sebenarnya bukan belajar sih, kita juga tergabung di Indonesia Mapping Community. Satu lagi kemarin yang sempat gabung tuh Pak Ahmad Taufik, mudah-mudahan beliau bisa gabung malam ini, dan kalau bisa ada teman-teman yang lain juga kalau tidak bisa ikut pelatihan di Indonesia Mapping Community bisa gabung di sini seperti Pak Andri kemarin. Jadi sedikit mungkin saya langsung screen sharing ya, Tio ya. Izin Pak Wilson, Pak Jabang, Pak Eri. Yuk, lanjut Pak Agung. Boleh Pak Jabang? Pak Jabang, izin Pak. Iya, lanjut Agung. Alhamdulillah. Agak jauh Astek, kalau ke Priaman kan tak lama Astek. Kalau ke Priaman Pak, kalau Zoom enggak. Baik Pak Ibu peserta dan Bapak pengurus penasihat kelas yang kami hormati. Mungkin ini saya sampaikan dari bahan dari Indonesia Mapping Community untuk kelas online-nya, karena kelas online kita ini sudah dilaporkan ke Indonesia Mapping Community, di mana sistemnya, tutorialnya, dan metode yang diajarkan sama dengan Indonesia Mapping Community yang dilaksanakan sekarang dari awal Maret. Saya angkatan 1 awal Maret, sebelum puasa sudah selesai jadi alumni, dan sekarang sudah angkatan 14-15. Dan hari ini juga, tadi siang juga pembukaan angkatan 15 kalau tidak salah. Yang akan dibuka pendaftaran untuk angkatan 16 kelas basic. Basic sama materi dengan kita, metode jangan sama, dan mungkin suasananya berbeda. Karena di Indonesia Mapping Community dengan ratusan peserta mungkin, dan ada beberapa itunya yang memang mereka tidak saling kenal. Untungnya di sini di kelas kita ini kita bisa saling kenal, ada dosen dan mahasiswa, ada alumni dan adik-adik yang masih kuliah, dan beberapa yang pernah bertemu sebelumnya. Ini sebenarnya konsep dari Indonesia Mapping Community, Bapak Ibu semuanya, di mana berpikir secara spasial. Semuanya sekarang serba spasial, mulai dari segala bidang, perencanaan pembangunan spasial, potensi sumber daya alam, prediksi populasi juga spasial, ekonomi juga bisa diproyeksi secara spasial, dan segala macamnya. Sistemnya
ini sebenarnya mengapa tiba-tiba ada sistem pelatihan online seperti ini. Yang memang kita sebagian besar kita mungkin tidak, saya juga di awalnya agak kaku untuk mengikuti ini, tapi ketika ada keinginan untuk belajar, keinginan untuk menimba ilmu, berbagi ilmu, akhirnya mau tidak mau kita ikuti, dan alhamdulillah lancar-lancar saja. Beberapa teman-teman sekarang sudah ada ribuan alumni dari kelas ini seluruh Indonesia. Di Sumbar kita juga punya. Halo. Halo Dagong, putus Dagong. Hilanglah sinyal ya. Ya pakai tadi itu sinyalnya. Oh ya, putus sinyalnya. Oke, silakan diisi dengan ini. Oke. Oh, langsung. Udah. Putus ya, ya? Iya dah, lah masuk dah. Hilang saya gambarnya, Bung. Gambar videonya hilang. Gambar videonya hilang. Banyak menyerap itu tuh sinyalnya. Ya. Oke dah, lanjut dah. Lanjut ya. Kemudian lancar. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Ada kendala. Ini mungkin parameter penilaian kelas kita, Bapak Ibu semuanya. Etika, disiplin dalam mengumpulkan tugas, dalam berkomunikasi di grup WA, penguasaan materi pelatihan, ketepatan waktu untuk mengumpulkan tugas dan nanti presentasi kalau kelas advance. Idealnya seperti ini. Cuma sekarang kita punya tiga instruktur dan 3 juga penasihat kelas. Nanti kan kita perbaiki ke depannya. Ini tertibnya, kita bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan, jarang menyebarkan bahan sebelum lulus. Dan sekarang teman-teman mungkin yang lulus silakan berbagi juga untuk teman-teman yang lainnya yang ingin belajar basic. Kemarin juga ada ide Pak Wilson yang lulus ini ikut membantu untuk teman-teman yang basic itu dengan kelas yang berbeda nantinya. Dan wajib menjaga nama baik dari lembaga ini, Biologi dan Indonesia Mapping Community. Saling menghargai pendapat dalam berdiskusi. Ini 4 prinsip dasar dari EMC, Bapak Ibu semuanya. Dan ini umum saja. Ya, kita telah melewati ini, seluruh peserta dan teman-teman lainnya memahami, walaupun belum mencoba drone ini, kekurangan kita belum mencoba drone di lapangan, tapi data dari drone telah kita akuisisi dan kita olah menjadi peta yang baik. Ini kenapa ada berapa, mungkin kemarin sekitar 60% Pak, mungkin ya. Ada hanya 12 yang lulus dan 12 yang lulus dan 6 sisanya tidak lulus. Mungkin penyebabnya ini Bapak Ibu semuanya. Bisa jadi karena kesibukannya, karena coba-coba, mungkin karena emang tidak menghargai kelas. Dan dari pengalaman Indonesia Mapping Community ternyata ini sebab memang orang tidak bisa menyelesaikan kelas ini. Ada mungkin karena saya tahu ada dari geografi UNP dan beberapa teman-teman yang mungkin sudah familiar dengan pemetaan, tapi karena niatnya beda mungkin dengan teman-teman lainnya sehingga tidak bisa menyelesaikan kelas ini. Ada yang menyelesaikan peta,
Tapi ketika dikoreksi sedikit tidak mau menyelesaikan dengan sesuai instruksi dari pengurus kelas. Terlalu bernafsu ingin menunjukkan dia memang bisa. Ini hanya kelas basic. Itu tidak bisa. Untuk Bapak Ibu ketahui semuanya, mungkin teman-teman mahasiswa, Pak Andri itu dia bekerja di salah satu perusahaan di Sumatera Selatan, dan beliau kenal baik dengan Pak Wilson dan saya sendiri sudah cukup lama. Pak Andri saya ajak sini ikut pelatihan karena mendaftar di Indonesia Mapping Community karena sangat susah, karena banyak yang masuk, ratusan, mungkin ribuan pendaftar, jadi agak lambat balas WA-nya. Yaudah ikut pelatihan di biologi, itu sama itu sistemnya, dan orang-orangnya juga bagian dari Indonesia Mapping Community. Pak Dwi juga, Mas Dwianto itu saya juga kenal, dan dia juga punya kesibukan juga di tempat kerjanya, tapi bisa juga dia menyelesaikan kelas ini dengan baik, dan rekan-rekan lainnya mungkin. Jadi memang tidak semua kelas penyebab gagalnya peserta tidak menyelesaikan kelas itu sistem yang baru, tapi memang ini Bapak Ibu semuanya ada 4 terlalu menyepelekan. Mungkin karena instrukturnya Tio dan Surya masih junior, jadi seniornya nggak ada kemauan untuk menyelesaikan dengan baik. Tapi yang lain juga, Andri, Dewi juga senior, dia bisa menyelesaikan kelas dengan baik. So, tidak semua alasan-alasan itu untuk gitu kan. Karena memang 4 ini lalai, salah, dan error. Jadi kira seperti itu. Ini kami sebenarnya Bapak Ibu semuanya ini berbagi, kami Indonesia Mapping Community ingin mahasiswa-mahasiswa di seluruh perguruan tinggi mengenal drone di berbagai bidang. Nah, drone yang awalnya digunakan hanya untuk fotografi dan videografi, juga setelah diaplikasikan di bidang-bidang lainnya, tidak hanya kehutanan dan militer, tapi pertambangan, lingkungan hidup, penegakan hukum, pertanian, dan sebagainya macamnya, dan kesehatan. Kemarin desinfektan juga menggunakan drone matris yang untuk sprayernya. Kalau ini Surya mungkin lebih tahu untuk drone sprayer karena dia punya pengalaman di agriculture drone. Saya kira sekian Bapak Ibu semuanya. Silakan nanti kita berdiskusi. Ini kelas penutupan. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada Prodi S2 Biologi dan Biologi UNAN, Pak Yeri, Pak Wilson, dan Pak Jabang, dan selamat kepada teman-teman yang menyelesaikan kelas ini dengan baik. Jangan lelah belajar dan berhenti belajar di sini. Mari kita berbagi ke lingkungan sekitar teman-teman secara formal dan informal. Dan selamat bergabung di Biologi Mapping Community. Silakan Tio, lanjut. Baik, jelas ya. Jadi pada kesempatan malam ini, setelah melakukan 1 minggu pelatihan, insya Allah pada kesempatan ini kita akan membagikan hadiah, ya, saya sebut di grup itu, hadiah, dan juga pastinya kewajiban dari kami untuk memberikan sertifikat bagi yang lulus. Jadi menariknya untuk kelas kita sekarang ini, kita dapat 2 sertifikat, satu dari pusat, dari EMC pusat, satu dari jurusan biologi. Mungkin boleh ditukar hostnya lagi dah. Setelah sesi-sesi bagi sertifikat ini, insya Allah kami mungkin minta dari Pak Eri, Pak Wilson, juga Pak Jabang yang mungkin tadi terkeluar ya, untuk memberikan masukan, saran, dan sebagainya untuk kelas kita, yang insya Allah akan kita lanjutkan lagi ke kelas, kita adakan lagi kelas di batch kedua, basic untuk yang angkatan kedua. Itu mungkin ada kelanjutan dari kelas ini, kita akan diskusikan setelah sesi pembagian sertifikatnya. Bisa dah di ceng host dah.
Bisa ya? Oke, sip. Oke, kelihatan ya? Oke, siap. Untuk penutupan kelas, kita mulai dari tanggal 16, kita mulai dari tanggal 9 ya, sampai tanggal 16. Terima kasih atas capaian dari rekan-rekan. Kita juga membentuk seperti suatu komunitas ya, dengan pengurus kelasnya, wali kelasnya dari Dagung Nugroho. Kemudian tutor ada 2 dari program studi S2 biologi. Kemudian penasihat kelas itu ada dari Pak Eri, kemudian Pak Wilson, kemudian Pak Jabang selaku Kaprodi S2 Biologi UNAN. Kemudian ini berikut yang lulus dari kelas basic angkatan 1 ini ada 12 orang. 11 dari Biologi UNAN dan 1 Pak Muhammad Andri dari luar UNAN. Kemudian untuk infografisnya sendiri, yang mendaftar ada 35 orang, sedangkan lulusannya yang berhasil lulus dari kelas ini ada 12 orang seperti disebutkan tadi. Jika dilihat persentase lulus 34% dan tidak lulusnya 66%. Seperti sudah disebutkan dari Dagung tadi, sebagian besar itu karena hanya mendaftar dan tidak aktif di grup itu. Seperti itu. Kemudian jika lihat dari jumlah lulusan di lulusannya 11 orang dari biologi, 1 dari luar biologi. Kemudian dari peserta di Biologi UNAN sendiri, itu dari program studi S1, S2, S3, yang mendaftar ada 11 orang dari 1, S2 10 orang, S3 1 orang. Kemudian yang lulus dari program S1 itu 4 orang, program S2 ada 7 orang. Nah, ini adalah satu contoh sertifikat yang diberikan dari pusat, dari Papua Mapping Center dan Indonesia Mapping Community. Dan materi yang diberikan adalah ada 8 buah di sini, itu disertakan di bagian belakang sertifikat. Dan kita fokusnya di sini ada di nomor 5 sampai di nomor 8, 1 sampai 4 diberikan tutorial untuk ditonton. Mungkin nanti pada kesempatan berikutnya kita bisa coba praktek pengenalan sampai dasar-dasar dan persiapan wahana sampai flight. Oke. Dan ini update dari kelas pusat, dari 2.186 alumni itu, 12 dari kita tuh sudah ditambahkan di angka 2.186 alumni itu. Dan di sini ada di kotak hijau itu nanti saya bagikan yang versi besarnya. Di kotak yang hijau di tengah itu ada beberapa kelas ekstensi. Sejauh ini baru ada 4 kelas ekstensi dan salah satunya dari jurusan biologi Universitas Andalas. Kemudian kami juga memberikan sertifikat yang juga atas kerjasama dari Pak Jabang, dari Bu Mairawita yang juga mendukung selaku Ketua Jurusan Biologi, kemudian dari Pak Eri, Pak Wilson yang juga sangat mendukung kegiatan ini, kami sediakan sertifikat. Jadi setiap peserta yang lulus diberikan 2 sertifikat. Nanti akan kami bagikan sertifikatnya di grup. Mungkin itu. Terakhir mungkin ada teaser video dari Biologi Mapping Community sebelum kita mulai ke sesi sharing dan masukan dari Bapak-Bapak sekalian.
Siap. Sekali lagi selamat bagi yang lulus. Semoga bisa ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Yo, sebentar deh. Agung. Ya, Pak. Ini ada. Yang baru masuk DNN ini siapa? DNN ini si Novia. Oh, ya, lanjut. Ya. Oke, mungkin itu dari kami. Mungkin selanjutnya kelas basicnya untuk teknisnya sebagainya akan diinfokan kemudian ya, dah. Mungkin pada kesempatan ini kita berikan kesempatan dulu lah untuk para penasehat. Mungkin ada yang masukan dan sebagainya. Mungkin bagaimana konsep-konsep yang ditawarkan dari Pak Eri, Pak Wilson, kemudian Pak Jabang untuk kelas kita, mungkin masukan dan sebagainya. Oke. Mungkin dari Pak Eri dulu mungkin ya. Silakan Pak. Pak Wilson dulu, Pak Wilson. Pak Wilson. Pak Jabang. Pak Jabang yang ngomong itu. Oh, memang kalau. Mana Pak Wilson nih? Apa dulu Pak? Yo, Mbak Mi dong. Sekarang Mbak Mi. Aku dulu komandan lah dulu. Kayak komandan terakhir lah. Oh, aku komandan terakhir. Oke. Iya. Kalau Kapal komandan terakhir. Komandan terakhir. Baiklah, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas inisiatif, kemudian kemauan untuk berbagi ilmu pada Pak Agung, kemudian ada Tio, kemudian juga ada Surya yang telah banyak berbagi ilmunya di sini. Kemudian juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya, Ferdi, Alfonsin, Dwi, Fatin, Yoga, Rian, ini Fitri, ya, Adriel, Ikhwan, Novia, dan juga ini teman lama nih, Andri. Gimana kabar Pak Andri? Nah, jangan-jangan ini di-on-kan aja terus dia pergi lagi. Ya Pak Andri. Ya, tapi yang jelas terima kasih banyak mau dan juga meluangkan waktunya untuk ikut dalam kegiatan ini. Saya sering menyampaikan bahwasanya waktu kurang kuliah dahulu, ilmu yang ingin kita sebarkan itu di UNAN adalah yang satu pemetaan, dan tentunya pernah mendengar cerita bahwasanya pada saat pulang ke Padang 2010 barulah kita mulai bercerita tentang GIS, dan waktu itu karena keterbatasan tempat kita menjadikan GIS itu sebagai praktikum di mata kuliah ekologi landscape, dan kebetulan diberi ruang sama Profesor Ariza Muhtar saya untuk ikut mengajar di situ. Dan dengan demikian maka kita GIS mulai banyak digunakan. Dan kemudian kita juga sama tahu bahwasanya teknologi berkembang, dan sekarang kita menggunakan citra satelit, dan sekarang tidak hanya citra satelit, ada aerial fotografi, ya, kita pakai UAV, pakai drone, dan tentunya ini sangat membantu untuk banyak hal. Karena perkembangan di luar sana, drone dipakai untuk banyak hal. Ya, kemarin Surya bercerita juga tidak hanya untuk penelitian vegetasi, juga digunakan untuk penelitian terkait dengan wildlife, apakah itu wildlife monitoring ataupun wildlife management. Dan kita juga lihat bahwasanya yang terbaru saya juga lihat untuk pandemi COVID ini orang melakukan spray ininya ya, sanitizernya itu juga menggunakan drone. Mendeteksinya juga menggunakan drone. Ini kan sesuatu yang menarik. Jadi filosofi kita kan begitu. Kita dahulu mungkin kita tertinggal dari informasi, tapi sekarang dengan adanya internet, hari ini kejadian di Amerika kita bisa melihat langsung. Dahulu kita ketinggalan terkait dengan teknologi, sekarang teknologi baru keluar kita juga bisa menguasainya. Dan saya rasa kalau misalnya dahulu kendalanya adalah uang,
kita punya banyak contoh bahwasanya banyak di antara kita yang membuat proposal dan itu bisa mendapatkan fasilitas. Tio mendapat kesempatan untuk disponsori drone. Saya nggak tahu masih ada drone-nya Tio atau jangan-jangan udah nyangkut ini. Ya. Kemudian juga kalau misalnya butuh misalkan komputer misalkan dengan spek yang khusus segala macam itu juga bisa diminta asalkan Anda mempunyai justifikasi yang jelas bahwasanya komputer itu dibutuhkan dan kemudian lebih cocok dibeli di Indonesia dibandingkan tempat lain, Anda mempunyai justifikasi. Bisa belajar dari Tio. Kalau misalnya untuk grant penelitiannya juga ada. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang saya sangat berharap misalkan kita juga punya ruang adalah tentang modeling. Nah, harapannya ke depan ada juga dari komunitas ini yang mulai bercerita tentang modeling. Bagaimana sih, ya ini yang paling menarik kan karena Prof. Heri dia punya data 30 tahun di Pinang-Pinang. Ketika data 30 tahun itu kita lakukan dengan menggunakan modeling, seperti misalkan kita lihat bagaimana kemarin kawan-kawan di Kesmas setelah data COVID-nya ketemu, kemudian dia melakukan pendekatan dengan modeling dan kemudian bisa memperkirakan bahwasanya akan terjadi seperti ini, jumlahnya akan sekian, dan ketika kita memutus seperti ini. Nah, itu kelebihan dari modeling. Walaupun kita misalkan pakai JLM, bukan seperti itu, banyak pola-pola modeling lain yang bisa kita gunakan untuk bisa lebih memperjelas bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Nah, mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini, kita mulai bergerak setapak demi setapak. Ya. Kita mulai dari memahami GIS, kita memahami bagaimana pemanfaatan drone untuk pemetaan, dan kemudian kita kawinkan dengan ilmu biologi yang kita kuasai, kemudian kita tambah lagi dengan kemampuan-kemampuan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa berkembang dan menjadi champion di bidang kita masing-masing. Mungkin demikian sedikit dari kami. Makasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa? Dari Pak Eri, Pak. Pak Eri perlu jo. Parah dulu, Pak. Yalah, sedikit saja, Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih teman-teman nih yang sudah membantu membuat kelas ini ya. Ini mahasiswa saya ada 4 orang yang ikut. Ini 2 yang nampak nih, yang 2 lagi belum ya, atau belum lulus. Nah, besok dia harus lulus, kalau enggak saya enggak membimbing dia. Itu janjinya. Janjinya. Kemudian karena ini sangat penting sekali ya, kita sudah punya alatnya. Kita sudah ada 5-6 buah drone di biologi. Kita nak manfaatkan, kita rugi, ya, kita rugi. Kemudian saya rencana bulan semester ini ada yang mengambil ekologi hutan. Jadi nanti ekologi hutan, mahasiswa yang ke hutan diwajibkan untuk masuk kelas ini. Jadi kira-kira biasanya 20-30 ruang. Kalau 60 orang mungkin nggak bisa, Agung, susah ya. Iya, 20-30 mungkin bisa. Ya, tadi kata Pak Wilson bagus sekali, kita sekarang harus lakukan mapping sama drone. Kemudian juga modeling ya, modeling di drone yang di APBB, kita perlu juga membuat drone yang di Pinang-Pinang, Uluwatu juga, yang di Mandeh juga, kemudian yang di Sawit, di KSI dan TKA juga perlu kita buat pemetaan dan modeling. Jadi dengan modeling itu kita dapat memprediksi tumbuhan mana yang bisa bertahan. Seperti saya sedang melakukan pengamatan, tapi belum selesai modelingnya. Tumbuhan apa saja yang dipengaruhi oleh iklim, cuaca, curah hujan. Jadi ada beberapa tumbuhan yang tidak mau tahu saja dia, tapi dia tumbuh terus walaupun curah hujan tinggi atau rendah. Nah, ini yang perlu kita gunakan untuk aktivasi untuk kegiatan penghijauan. Jadi tumbuhan yang tahan terhadap perubahan iklim. Kalau tumbuhan yang manja kita tanam, nanti cuma aja nanti tidak ada hujan dia. Apalagi kemudian pemetaan ini juga kan kalau misalnya di di mangrove ya kan jauh sekali, kita harus punya kapal ya.
Tapi kalau dengan drone kita di pinggir pantai saja kita membuat pemetaannya, tidak perlu masuk ke dalam mangrove tersebut. Kemudian di hutan juga begitu, kita juga bisa mempetakan seperti mapping ini berapa perubahan lahan pada Ulu Gadut misalnya, perubahan lahan di Limau Manis dengan pemetaan tersebut. Jadi itu yang sebut Pak Tio, soalnya kita harus semangat ya. Semangat itu udah nak bayar lagi kan, orang bayar pelatihan ini gratis lagi ya. Kalau diusul gimana Tio? Kita buat latihan yang berbayar Tio, sehingga banyak yang datang Tio. Minimal 50.000 ya. Tio. Oke Pak. Dan serius itu nak Pak. Iya, kalau berbayar mereka serius. Iya. Kalau tidak berbayar, untuk penasihat nggak usah ada honornya. Itu yang melatih aja. Iya, Pak. Untuk untuk anggota untuk organisasi ya. Jadi kalau dia membayar serius, kita buka di UNAN. Saya kira mahasiswa di UNAN banyak yang berminat untuk pelatihan ini. Sementara orang belum, mudah-mudahan akhir tahun bisa buka kuliah, mungkin bisa pakai drone. Nah, sekarang kan teorinya bisa dimatangkan. Kalau sudah mulai kuliah, mereka sudah susah pula untuk latihan ini. Ini kesempatan emas nih, menjelang bulan Juli, bulan Agustus nih, untuk menambah-nambah kelasnya, Tio. Tapi ya kalau ada kelas berbayar juga lah, yang bukan untuk biologi ya, di luar biologi ya, di luar biologi. Oke, terima kasih Tio. Oke Pak. Waalaikumsalam. Nanti kita bicarakan Pak. Oke. Mungkin Pak Jabang sudah masuk lagi. Pak Jabang. Pak. Halo Pak. Gimana Pak Jabang ini? Di gerbang ya. Sinyal tuh Tio. Oh, sinyal ya Pak. Ya Pak. Nampak galaknya. Ya Pak, dari Pak Eri, Pak Wilson sudah Pak. Dari Bapak lagi Pak. Masukan dan saran untuk kelas ini Pak. Dari Bapak. Ya Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Tayo. Kemudian terima kasih pada Pak Prof. Kemudian kepada Pak Wisono Parmino, kemudian pada kawan-kawan sardennya Yogo, terutama pada Ditio. Acara ini sangat bagus sekali. Yang ada pelatihan, ada membuat tugas, cukup semuanya. Yang penting kita apakah ini apa namanya, apakah tugas ini murni atau tidak, atau peliti atau bagaimana. Karena saya lihat, karena yang masuk itu, yang lulus itu tidak sebanding dengan yang mendaftar. Itu yang saya komentari. Karena kalau muatan politik, artinya yang lulus itu lebih kurang 60%. Kalau saya lihat 40% yang lulus. Bukan kesalahan panitia. Tapi ada yang menumpang nama yang diterangkan Agung tadi, ada yang tidak. Ini sudah sangat bagus sekali untuk kedepannya. Kalau dapat permintaan ini, kita laksanakan 2 kali setahunnya, Agung. Ya, Dito. Supaya bergema nantinya. Ini hostnya yang penting kita gunakan adalah host biologi dan Agung sendiri. Mungkin itu yang dapat. Kemudian disambung lagi di Pak Prof untuk penutupnya supaya lengkap semuanya. Ya Pak Prof. Oke ya. Oke Agung dan kawan semuanya. Mohon maaf tadi ada sinyal jelek mungkin. Mantap ya Bang. Yo. Oke Pak. Ya Pak. Tadi kan saya usul tadi berbayar. Jadi dengan berbayar tuh kita bisa beli Zoom. Dengan beli Zoom, kita pakai Zoom aja latihannya. Lebih bagus daripada WA. Ya Pak.
Berarti Iya. pelatihannya memang pelatihan online via Iya, video itu ya Pak? iya. Kalau sudah Lebih berbayar bagus orang tuh kita itu. sudah bisa itu. Ya. Ya, oke. Oke siap Pak. Kata penutup dari Pak Eri. Apa? Pak Eri penutup. Kan sudah tadi tutup tadi. Yo, Ayo Pak. Belum ditutup lagi Pak. Tunggu loh Pak. tutup Pak Wilson, tutup Pak. Kita Pak Wilson, Oke. yo, kemana larinya? Mungkin sebelum Iya, Pak. kita tutup itu mungkin Pak. Kita nyanyi mintakan bersama. dari peserta mungkin Pak. Dari peserta Iya, gimana iya. tanggapannya tuh, harapannya dari peserta setelah kelas basic ini, apakah apa yang diinginkan peserta selanjutnya, karena rencananya akan ada lanjutan dari kelas ini dengan materi yang kita sesuaikan dengan apa yang perkembangan riset biologi daerah COVID-19 ini ya Pak. Nah, dari peserta mungkin kita minta mungkin dari Fatin, masih di sini Fatin? Ya, masih. Nah, silahkan Fatin. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Fazira dari Biologi S2 UNAN. Sebagai peserta di sini, dari awal memang belum pernah sama sekali dan segala macam untuk pelatihan ini, dan juga belum pernah dan segala tentang pemetaan. Namun di sini karena kebutuhan juga untuk penelitian dan dan juga sebenarnya harapan akan lebih ada lebih ke prakteknya juga bagi yang belum, dan juga kendala sendiri bagi saya itu karena pertama kali, jadi itu banyak kendala. Pertama juga dari perangkat juga kurang mendukung, cuman itu diusahakan sehingga dapat dan juga untuk kelas berikutnya mungkin harapan saya seperti ini, kan banyak aja materi yang belum paham, misalkan sebenarnya itu bisa dibaca sih, cuman karena baru pertama kali, jadi itu diharapkan ada penjelasan secara materi, secara garis besar. Karena saya sendiri misalkan ada membuat di Agisoft terlebih dahulu, membuat DEM, membuat kontur dan segala macam, itu kan belum tahu sebenarnya apa sih maksud dan tujuan dari pembuatan itu, seperti itu. Itu kan seharusnya mungkin ada materi sedikit saja apa yang digunakan, apa yang dimaksud, seperti itu. Nah, selebihnya itu tutor dan dalam pelatihan ini juga cukup baik untuk bisa membimbing, walaupun dalam WhatsApp group ada kendala beberapa jaringan dan segala macam, itu sudah terima kasih kepada pembimbing atas ilmunya. Dan juga tadi ada seperti Pak Wilson bilang sama Pak Eri tadi, Bang Tio dan beserta kawan-kawan kan pernah dapat sponsor tuh dari drone dan segala macam ilmu-ilmu tentang citra satelit seperti itu kan. Nah, mungkin bisa dibagi juga kepada saya ataupun peserta lainnya, gimana sih supaya bisa ngikut atau dapat sponsor, mana tahu kan lebih dapat mana tahu lebih bisa mengikuti dan juga bisa bimbingan gitu kan. Itu kan dapat juga ilmu untuk saya sendiri tentunya, seperti itu. Selebih itu sih itu aja bagi saya. Cuman ucapan terima kasih untuk kepada tutor, penasehat dan juga Kaprodi yang telah
bersedia mengadakan acara ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi, Pak. Kita minta peserta lagi. Masih bisa sampai malam, Pak. Tuh, nanti putus nanti Tio. Oke, Pak. Menit, ya. Siap. Satu orang lagi ya, Pak ya. Putus ya Zoom-nya nanti. Insya Allah bisa, Pak. Lebih dari 40 menit. Kita ada lebih dari 40 menit, iya. Pak. Cobalah. Dari Pak Muhammad Andri mungkin ya. Belum pernah dengar suaranya, kalau nggak salah. Masih di sini, Pak Muhammad Andri. Masih. Silakan, Pak. Pak Andri ini betul Pak Andri nih, yang kan beda orangnya, mana gambarnya? Betul, Bang. Mana nggak ada gambar? Maaf nih, lagi di lokasi soalnya. Mantap. Lokasi mana nih? Suasananya Lanjut, suasana ya. hutan ini. Iya. Asik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bang Agung, Bang Tio, kemudian Pak Jabang, Pak Wilson, sama Pak Erizal yang sudah memberikan kesempatan kepada saya ikut dalam pelatihan ini. Kebetulan memang pelatihan ini sangat penting dan sangat berguna sekali, apalagi dunia kerja ya Pak ya. Saya kerja di sini kebetulan punya drone tapi tidak bisa mengolah datanya. Jadi sangat bermanfaat sekali pelatihan ini. Cuman terkendala di sini saya di areal ini susah sinyal. Jadi kemarin ada sempat sama Bang Agung tuh mengadu sulit untuk download aplikasi gitu. Dan akhirnya saya dapat kesempatan ke Palembang di kota. Akhirnya 2 hari itu ya saya manfaatkan. Alhamdulillah selesai juga tugas yang diberikan sama tutor dan wali. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya atas ilmu yang sudah dibagikan dan semua kepada biologi UNAN terutama mungkin. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, Bang Tio, Bang Agung, dan Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Oke, dari Agung. Kita lanjut. Ada pengumuman lain? Peserta masih ada tuh pendapatnya udah ya, selesai peserta ya. Oke, atau boleh kita ambil satu lagi dari biologi lah ya. Dari yoga mungkin yoga. Silahkan. Masih standby yoga? Standby dah. Oke, lanjutkan yoga. Itu sama Pak Des. Terima kasih atas waktunya Datio. Mungkin mengucapkan terima kasih saja. Soalnya di pelatihan basic ini kita diajarkan bagaimana teliti dalam membuat layout peta gitu kan. Terus mungkin itu saja sih ilmu yang saya dapatkan di sini sangat bermanfaat untuk saya. Mungkin untuk juga untuk mencari peluang pekerjaan nantinya gitu. Terus mungkin terima kasih kepada para penasehat dan para tutor, Agung, Datio, dan Surya. Terima kasih atas ilmunya yang telah dibagikan kepada kami para peserta gitu. Mungkin itu aja Datio, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin cukup dari peserta. Saya serahkan lagi ke Dagung, mungkin ada yang di pengumuman dan sebagainya untuk kelas lanjutan dan juga kelas basic yang kedua. Mungkin ada kawan-kawan rekan-rekan dari kawan-kawan semuanya yang ingin ikut kelas basic. Mungkin juga salah satu yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan mungkin bisa upload, bisa posting, bisa memberikan informasi lah mengenai kelas ini. Insya Allah kita akan buka kelas basic yang untuk angkatan 2 dan juga untuk beberapa rekan-rekan yang masih belum bisa menyelesaikan, belum bisa lulus,
Mungkin karena ada sesuatu dan lain hal juga ada beberapa yang memberitahu, terutama dari biologi. Soalnya mereka akan ikut di kelas kedua nanti. Dari Dagung saya persilahkan. Baik, terima kasih Tio. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, para peserta dan penasihat kelas, Pak Jabang, Pak Eri, Pak Wilson. Dari peserta tidak ada yang bertanya setelah ini apa dan sertifikatnya buat apa. Jadi mungkin kenapa sertifikatnya 2, saya jelaskan saja. Sebenarnya kita bisa saja bikin sertifikat karena kita difasilitasi oleh Pak Jabang dalam hal sertifikat dan itu berlaku secara untuk kompetensi kawan-kawan dalam pemetaan dengan drone. Walaupun sebenarnya ini kelas online, tapi beberapa kelas dengan kondisi pandemi ini tidak jarang yang offline. Jadi selain webinar, pelatihan online banyak sekali dan mulai dari yang gratis dan berbayar. Kenapa ada sertifikat dari Papua Mapping Center yang dimana sertifikat tersebut dikeluarkan oleh pengurus kelas EMC sendiri? Karena rencananya kan kelas ini telah kita laporkan kepada pengurus EMC sendiri, Indonesia Mapping Community, dan disambut dengan bagus. Buktinya mereka bersedia menerbitkan sertifikat dan mengajak kita pengurus kelas untuk berdiskusi, berbagi di kelas berbagi Indonesia Mapping Community. Dan sertifikat, teman-teman yang mendapatkan sertifikat yang lulus dari Papua Mapping Center itu bisa mendaftar di kelas Advance 1 di Indonesia Mapping Community. Misalnya ada pengumuman di grup Facebook, Instagram, dan Indonesia Mapping Community untuk kelas Advance 1. Kita bermodalkan sertifikat basic ini, kita bisa mendaftar untuk ikut kelas Advance 1 di sana. Yang materinya nanti dikasih gambarnya nanti mungkin Surya atau Tio nanti ada itu materinya, itu mengambil data sendiri dengan drone. Kalau tidak ada, teman-teman di kelas tersebut berbagi data fotonya dari hasil yang di drone-nya, asal satu wilayah, satu daerah dengan kita, dengan bintang bujur yang sama, proyeksi geografi yang sama. Kalau kita kan daerah-daerah Sumbar dan Sumbar Jawa Jambi lah. Terus teman-teman tetap membuat peta foto udara dan peta kontur, tapi ditambah dengan tugas advance, yaitu membuat kelas lereng dan peta tutupan lahan yang teman-teman ditasi on screen secara manual dari foto udara. Terus nanti juga akan dipresentasikan hasil pekerjaan tugas tersebut. Dan kalau memang nanti karena kita sekarang yang lulus masih 12, tidak terlalu banyak, mungkin nanti kita diskusikan lagi dengan pengurus kelas dan penasihat kelas seberapa penting kita membuat kelas biologi drone untuk penelitian biologi, karena tidak terlalu banyak dan memang khusus untuk yang penelitian biologi saja dan yang minat. Dan ada juga usul dari penasihat kelas, kita ulang kelas basic ini diadakan kembali, tapi yang lulus ikut membantu peserta yang baru dengan sistem yang berbeda. Saya punya usul begini. Tio dan Surya memang telah melakukan penelitian dengan drone. Tio dengan analisis mangrove-nya, Surya juga dengan penelitian tumbuhnya. Yang belum kita coba mungkin penelitian untuk hewan. Sempat kemarin kita kita bicarakan di EMC, memang pengurus EMC sepertinya belum ada yang ke arah sana, karena di EMC itu ada beberapa spesialisasinya, tapi tidak sampai sekarang memang tidak ada yang bicara soal drone untuk penelitian biologi ataupun ekologi hewan dan ekologi tumbuhan. Jadi itu tidak ada. Terakhir kemarin sharing session-nya itu hanya penelitian drone untuk kawasan pesisir.
Jadi kemarin saya coba diskusi dengan Surya. Surya harus mengadakan sharing session. Terserah Surya atau Tio harus sharing session nanti lapor ke Indonesia Mapping Community untuk penelitian biologi. Apa yang telah Surya lakukan untuk dengan drone ini. Jadi mungkin bisa berbagi juga pengalaman karena ternyata dari diskusi kita di kelasnya Pak Wilson kemarin, mata kuliah pengelolaan habitat dan ekosistem itu ternyata drone untuk konservasi itu sudah dari 2012 papernya. Dan orang di luar sana sudah menggunakan drone untuk penelitian sudah lama sekali. Dan walaupun begitu tidak ada salah kita coba, tapi mungkin ada beberapa pendapat yang itu dari segi desain sampling, metodologi dan analisis data mungkin harus difikskan lagi, dimatangkan lagi. Nanti terserah kalau mungkin kawan-kawan dari Pak Andri dari Sinarmas bisa ada linknya untuk itu, atau Mas Dwi di ZSL juga pernah ada pemantauan konflik harimau dengan drone atau gimana. Siapa lagi? Kemarin Rian juga sudah pemantauan burung dengan drone. Jadi nanti di kelas advance biologi ini kita bisa seperti ini juga metodenya, tapi kita lebih memfokuskan untuk drone untuk biologi. Karena kalau di EMC materinya seperti itu yang kami terima. Drone untuk pemetaan untuk perencanaan spasial. Jadi kawasan terbangun seperti apa perencanaannya dan untuk apa diperuntukkan kawasan itu dari segi geospasialnya. Untuk kelas lainnya mungkin perlu pengembangan lagi. Ada teman-teman dari kehutanan, dari konstruksi, dari pertanian, dari bahkan perpajakan. Dan untuk informasi, kelas EMC angkatan saya itu terdiri dari berbagai macam, mungkin sampai angkatan sekarang, terdiri dari berbagai macam profesi, mulai dari yang memang pilot drone sampai yang tidak pernah tahu drone seperti apa. Dari yang benar-benar biasa pemetaan GIS sampai yang memang tidak hanya ikut coba-coba dan karena mereka mau belajar di kelas online tersebut, akhirnya mereka tahu dan minimal bisa lah mereka mengolah data, mendigitasi, melayout peta dan membuat peta yang bagus. Bahkan ada sharing session itu drone untuk untuk bidang perpajakan. Jadi drone untuk pemetaan desa. Jadi bahkan drone untuk memetakan fal batas tanah dan jual beli tanah malah. Karena drone cukup detail dengan skala yang kecil, tidak terlalu luas. Dan jadi kawan-kawan silakan disebarkan ilmunya, walaupun kelas basic saya pikir cukup dasar untuk melaju ke advance. Jadi kelas EMC itu dan kelas ini tidak mengkhususkan kawan-kawan punya drone dan tahu GIS, tapi yang penting punya keinginan dan niat untuk belajar dan berbagi, itu saja. Dan sayangnya emang untuk kedepannya sepertinya perangkat komputer harus kita fixkan 4 GB minimal ya Tio, karena itu sangat pengaruh sekali dengan kinerja pelatihan online ini. Dengan 4 GB dan ya itu minimalnya, karena itu standar di EMC seperti itu. Mungkin seperti itu Tio. Mungkin kalau ada tambahan dari Surya atau Tio silakan. Terima kasih. Mungkin sedikit tambahan dari saya sebelum ke Om Surya. Jadi lanjutkan dari Dagung tadi, bahwa kita juga beruntung dapat sertifikat basic dari AMC dan PMC. Jadi kita bisa lanjut ke Advance 1 dan Advance 2 bagi yang ingin. Dan itu dalam seminggu ke depan bakalan ada pembukaan kelasnya. Silakan dilihat di Facebook Indonesia Mapping Community. Mungkin bisa terlihat ya di presentasi ini. Untuk materi pelatihan Advance 1 itu seperti basic, akuisisi data, pengolahan foto udara, filtering DSM, DTM,
analisis kontur. Tapi di Advance 1 ini ditambah analisis slope, kemudian analisis tutupan lahan dengan metode digitasi on screen, kemudian uji topologi, kemudian perbaikan hasil uji topologi. Dan ini yang paling penting mungkin poin 6, 7, 8 kalau bagi saya sendiri ya. Karena untuk analisis tutupan lahan tuh sangat bakal berguna untuk penelitian-penelitian di ekologi tumbuhan atau ekologi hutan. Di sini digitasinya, asal digitasi aja kan sebenarnya bisa aja kita lakukan, tapi bagaimana dari hasil digitasi itu kita uji topologinya, tidak ada gap dan tidak ada overlap di situ. Nah, situ poin pentingnya. Dan bisa diaplikasikan juga untuk penelitian kita nantinya. Mungkin ada juga rencana Advance 1 ini akan kita bawa, kita breakdown juga ke biologi mapping community, tapi itu masih dalam rencana mungkin. Tapi bagi teman-teman yang memang penasaran dan pengen ingin lanjut lagi sampai ke Advance 1, silakan bisa mendaftar ke Indonesia Mapping Community dan gratis. Kemudian tugas Advance 2 ini yang saya kerjakan minggu lalu, ada 7. Satu, peta areal terbangun dan tidak terbangun. Kemudian kita disuruh membuat peta indikatif keterlanjuran ruang. Kemudian disuruh buat peta indikatif kesesuaian ruang. Kemudian disuruh buat video 3D lokasi seperti yang kawan-kawan buat sebelumnya. Kemudian ditambah narasi, kemudian ditambah presentasi. Sampai minggu lalu sudah dikerjakan semua, tapi presentasi baru minggu ini baru dilaksanakan. Dan poin pentingnya, poin kelulusan nih bakal ada di poin presentasi. Jadi untuk Dagung sendiri udah lulus semua tahap ini, saya baru akan menghadapinya. Mungkin Surya baru setelah ini mungkin. Nah, salah satu lagi keuntungan kita dapat sertifikat basic tadi, mungkin nanti saya coba minta masukkan rekan-rekan ke grup AMC Sumbar. Mana seluruh peserta AMC yang dari Sumbar, itu ada banyak dari Dinas Kehutanan, dari BKSDA, dari Dinas Lingkungan Hidup. Situ akan mengadakan juga pelatihan seperti ini rencananya, tetapi sesumbar. Dan sudah mulai dalam seminggu belakangan ini, dan rekan-rekan punya hak juga untuk masuk ke situ karena sudah lulus basic pelatihan ini. Dan insya Allah besok rencananya akan ada pertemuan. Jadi seluruh yang mengikuti kelas online ini bisa ikut gabung di Dinas Kehutanan Sumbar besok jam 1 siang. Nah, ini ada Pak Pras, ada Bu Linda, Pak Afdal, Pak Indra yang sudah konfirmasi hadir. Mungkin Pak Wilson kenal semua mungkin dengan orang-orang ini. Mungkin itu dari saya. Dari Surya mungkin? Halo, halo. Oke, lanjut. Baiklah, mungkin saya cuma menyampaikan sedikit saja, mungkin karena keterbatasan waktu. Oh, terima kasih. Orangnya enggak ada. Ada orangnya, Pak. Ya, Pak. Nah, senang hatiku melihat dirimu tuh. Tambah waktu, Tio. Deda. Lanjut. Sorry. Ya, jadi melanjutkan yang dari Dagung tadi. Oh, jadi akan ada rencana kelas biologi, Pak. Dan yang kita bicarakan di kelas biologi ini mungkin lebih fokus ke metode penelitian. Mungkin akan ada materi-materi. Ya, ini gambaran di awal aja, seperti mengukur tinggi pohon, mencari gaps kanopi, dan mungkin ada materi tambahan seperti above ground biomass dari data drone. Jadi sebenarnya para peserta yang di basic sudah punya bekal yang cukup untuk membawa ilmunya ke arah biologi, karena sudah tahu konsep DTM, sudah tahu konsep filtering DSM. Jadi
kita rasa itu sudah cukup untuk ke kelas biologinya. Dan untuk selanjutnya kita akan kasih tahu kapan kelas biologi yang akan muncul. Dan itu kita juga rencana ada praktek ya, Dagung. Karena drone kita banyak di biologi. Drone Pak Eri ada 3. Drone Pak Jabang ada 1. Jadi kita harus praktek untuk kawan-kawan yang akan mengambil tugas akhir atau tesisnya di drone ini. Dan juga tadi apa yang diberitahu oleh Pak Wilson, jadi jangan ilmunya stuck saja sampai di sini, sampai di drone saja. Tapi kita harus ada pengembangan. S1 saya yaitu mengidentifikasi fagase dengan drone, dan itu sudah bisa dibilang sukses mengidentifikasinya karena fagase itu bunganya lebih mencolok jika dilihat dari foto udara, sudah kita karakterkan juga dari herbarium. Dan rencana untuk tesis ini itu prediksi fagase di Sumatera, di Pulau Sumatera. Jadi apa gunanya kita itu modeling tadi. Jadi kita bisa memprediksi areal secara luas. Jika kita dapat prediksinya, kita bisa survei dengan drone tadi. Jadi nyambung itu ya. Nyambung ilmunya. Jadi kita harapkan juga untuk kelas biologi, mungkin besok ada belajar modeling, itu untuk tambahannya, tapi kita lihat dulu kapasitasnya seberapa besok. Dan mungkin itu saja dari saya. Kalau ini mungkin ada beberapa preview, saya share screen. Oke. Nah, ini. Nah, jadi ini modeling yang dilakukan. Kita bisa tahu sebaran pohon, target spesies kita dengan faktor lingkungan yang kita lakukan. Ini ada 2 jenis pohon langka, dan kita bisa tahu seberapa jauh probabilitas dia hadir di suatu tempat. Jadi itu udah bisa kita lakukan sekarang, itu di modeling tadi. Jadi kita nggak usah khawatir, karena di biologi udah banyak beberapa senior yang sudah bergelut di bidang ini. Jadi untuk kelas biologi advance kita serahkan dulu kepada Dagung. Itu pembukaannya kapan, nanti kita isi sama-sama. Dengan metode yang seperti ini, atau kita metode pembelajaran online via Zoom. Atau kalau sudah normal, kita buka kelas di kampus. Ya Pak Ebang? Ya, terima kasih Pak Ebang, Pak Wilson, Pak Eri, dan teman-teman semua. Saya balikkan ke Dagung lagi. Iya, silakan dia. Oke. Oke, mungkin cukup dari kami itu aja mungkin ya, dari Sur Dagung. Mungkin ada tambahan dari Pak Jabang lagi. Pak Jabang sudah buka mikrofonnya, silakan Pak. Ya, dari kita cukup. Ayo. Cukup. Oke Pak. Dari Pak Eri, Pak Wilson, mungkin ada masukan dari beberapa yang kita diskusikan tadi? Oke. Nah, saya senang kalau saya dikasih kesempatan. Jadi kebetulan sekarang kan biar adil lah. Nanti istri saya bilang saya disuruh buka, bapak nggak mau buka, kan? Saya udah potong rambut juga. Enggak lah. Ya, kebetulan kan juga sedang diamanahkan untuk ini ya, bantu-bantu di pasca sarjana di ilmu lingkungan. Dan ini tentunya bidang ini juga sangat penting bagi kawan-kawan yang bergerak di bidang lingkungan. Dan mungkin nanti saya juga akan minta izin Pak Jabang, ini kalau bisa izin juga untuk dipromosikan di pasca sarjana. Mungkin nanti ada kayak semacamnya workshop atau segala macam. Dan kita akan minta tolong juga kepada tim ini untuk bantu untuk melakukan ataupun memberikan materinya di ilmu lingkungan pasca sarjana UNAN.
Mungkin begitu. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, betul tadi terkait misalkan modeling itu betul seperti yang disampaikan Surya. Misalkan Pak Eri, saya tahu persis beliau punya data tentang sebaran kalopilum misalnya di Pinang-Pinang. Nah, apakah data setiap tahun itu menunjukkan pola yang sama, atau misalkan dia ada dinamika setelah 30 tahun, dan kemudian bagaimana pola kira-kira model sebarannya itu ke depan dengan adanya perubahan-perubahan segala macam. Nah, ini akan sangat banyak hal yang bisa kita lakukan kalau terkait dengan tumbuhan. Karena kebetulan datanya sudah banyak. Dan kalau data sudah banyak ini menyusun model itu kan sangat bagus itu. Salah satu kelebihannya data COVID kemarin itu adalah datanya banyak sehingga pola sebarannya bisa cepat dipetakan. Nah, kalau misalnya terkait dengan hewan, kita tentunya juga bisa lakukan, walaupun kita tentunya butuh sedikit pengambilan data yang lebih banyak lagi, sehingga model yang kita hasilkan itu memang akurat, nilai akurasinya itu IC-nya bisa bagus gitu kan. Saya sangat mendukung tadi ada kelas advance untuk biologi. Banyak hal juga yang bisa kita lakukan. Kita belum bercerita tentang bagaimana garis pantai, kita belum bercerita mungkin ya tentang padang lamun, ataupun misalnya kemarin itu ya, Pak Jabang yang kita sidang kemarin, seminar kemarin tentang ikan di Danau Singkarak, bagaimana kira-kira hubungan dengan bertambahnya keramba dengan misalnya kualitas air, kemudian keberadaan ikan-ikan endemik. Nah, ini banyak hal yang masih bisa kita cari ataupun kita gali. Jadi ini banyak hal. Dan mungkin memang kayak gitu, dengan adanya COVID, terus terang kan interaksi kita berkurang nih. Ya, masing-masing sibuk dengan dunia masing-masing di rumah. Mungkin kegiatan seperti misalkan sekarang ini meeting pakai Zoom ini perlu diintensifkan juga. Misalkan kalau misalnya ini udah ada semacam komunitasnya, mungkin sekali 2 minggu ada Zoom meeting misalkan. Ya cukup 40 menit, tapi kita berbagi waktu, berbagi ilmu, berbagi segala macam seperti itu. Nah, ini bagus untuk kita semua. Mungkin itu sedikit tambahan yang terasa. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi makasih banyak semuanya. Pak. Pak Eri mungkin Pak. Terakhir Pak. Langsung ya Tio, lagi nelpon Tio. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Pak Jabang dan rekan-rekan yang lain? Ada yang mau disampaikan? Enggak, nanti. Oke. Kalau tidak ada, kita tampung semuanya, masukan dan sebagainya, kita akan diskusikan halnya. Dan mungkin akan didiskusikan lebih lanjut juga dengan Pak Eri, Pak Wilson, Pak Jabang, juga mungkin dengan Pak Aad, dengan Pak Taufik, gimana kelanjutannya. Intinya, kan tidak akan putus setelah kelas ini. Mungkin dalam seminggu, atau paling lama 2 minggu ke depan, kita adakan minimal kelas sharing session tadi, jadi sampaikan Pak Wilson. Dan sejalan dengan kita membuat draft mungkin ya, Sur. Kita buat draft dan kita siapkan bagaimana materi dan untuk kelas advance biologi. Insya Allah dari tawaran dari Pak Wilson tadi juga sangat berterima kasih kami. Insya Allah apa yang bisa kami bantu akan kami laksanakan. Insya Allah. Mungkin terakhir silahkan dibuka dulu videonya semuanya, kita sesi foto dulu mungkin. Oke Pak. Sebelum sesi foto mungkin ada sedikit Tio. Oke, silakan dah. Baik, terima kasih. Sebelum sesi foto mungkin tawaran menarik dari Pak Wilson tadi, kelas ini tetap lanjut, mungkin nanti kelas basic 2 kita buka pendaftaran untuk rekan-rekan lainnya, nanti akan bergabung Pak Taufik dan rencananya mungkin ada sharing session dari Pak Adrian untuk QGIS. Karena di EMC juga ada kawan-kawan yang sharing session untuk melayout dengan QGIS, atau mungkin ada rekan-rekan yang biasa dengan Android mobile mapping, pengambilan data lapangan dengan Android, SW Map, Avenza Map, dan lain-lainnya.
Untuk kelanjutan kelas ini selain basic 2, basic angkatan 2, mungkin nanti kita diskusikan untuk sistemnya. Dan advance biologi saya pikir tetap jalan karena kita punya sumber daya, Tio dan Surya itu harus dimanfaatkan. Apalagi teman-teman di biologi UNAN akan melakukan penelitian serupa, jadi harus ditularkan ilmunya. Tapi kita ada 2 pilihan, mungkin kita tetap dengan IMC ini mungkin tidak bisa karena kita dengan spesialisasi sendiri. Kita kelas biologi mapping community dengan khusus kelas drone untuk penelitian biologi. Nanti mungkin kalau yang ingin lanjut ke advance 1 untuk kelas seperti yang kurikulum tadi disampaikan Tio, mungkin silakan gabung ke IMC. Karena itu itu lebih kita silakan bergabung dengan rekan lainnya seluruh Indonesia, itu lebih banyak itunya. Kita fokus ke basic saja, dan advance-nya kita karena kan butuh pengetahuan drone untuk penelitian, kita tidak bisa ada jeda lagi untuk belajar advance yang lain lagi kayak yang lainnya. Kita belajar sambil jalan. Advance untuk penelitian biologi silakan belajar kelas lereng dan tutupan lahan, uji topologi sekaligus belajar untuk penelitian biologi menggunakan drone. Asal kelas pelatihannya gratis. Itu yang harus kita perhatikan, Tio dan Surya dan kawan-kawan lainnya. Kita tetap berbagi melakukan pelatihan online dan kelas-kelas offline. Asal kelas pelatihannya kalau selama kita masih anggota IMC, kelas pelatihannya harus gratis dan tidak mengut biaya 1 peserta. Jadi mungkin itu yang karena nanti kita tidak ingin ada, karena ini sangat sensitif. Pengurus kelas juga selama kita ketahui memang tidak menyetujui untuk berbagi ilmu-ilmu pemetaan dengan drone karena kita masih tercatat di alumni IMC. Untuk basic mungkin kita diskusikan lagi dengan pengurus kelas IMC, apakah kita tetap minta sertifikat kepada sendiri seperti kemarin. Mudah-mudahan pihak jurusan dan program pasca bersedia untuk memfasilitasinya, dan mungkin nanti perlu diskusi lebih lanjut dengan Pak Wilson, Pak Jabang, Pak Eri, dan kawan-kawan lainnya. Mungkin sekian, terima kasih Tio. Lanjut sesi fotonya. Oke, siap. Pak Eri lah siap nelpon, Pak. Mungkin boleh dibuka dulu screen-nya, open screen, buka videonya rekan-rekan. Pak. Belum tahu cara merubah gambar yang di belakangnya nih. Itu aja Pak, mantap Pak. Iyalah, Tio yang bikin. Iya, Jo. Pak Eri. Masih nelpon Pak Eri. Gimana Pak Eri? Atau kita nunggu Pak Eri dulu sebentar? Oke. Pak. Oke. Pak Muhammad Andri masih di ruangan. Fatin bisa dibuka? Pak Eri? Juga di Wakasur. Oke. Dayoga. Panggil Pak Eri satu. Pak Eri. Pak Eri. Pak Eri, yang di guest house tolong dipanggil Pak Riz. Pak Riz sedang memasang kamera, Pak. Oh, iya. Sedang apa? Masang kamera untuk babi, Pak. Okay. Baru bawa kamera trap, Pak Riz? Iya, Pak. Oh, mantes kamera baru ya? Kamera dari... Kamera Pak. Kamera Pak. Dari mana? Punya Pak. Bilohnya minjam.
Apa itu kehilangan? Aduh. Aku kalau hilang mau ganti 10 kali lipat. Iya. Kira punya Pak Wilson. Oke, mungkin 1 kali dulu ya Pak. Sambil nunggu Pak Eri, Pak Andri. Oke, siap. Oke, 1, 2. Oke. Udah hilang Darian. Enggak kan? Pak Eri mana Pak Eri? Pak Eri. Oh, lama Pak Eri di luar nih, nelfon ditinggalnya itu laptopnya. Ada lagi mungkin ya, Pak Eri? Sudah? Kalau Eri nak. Oke, sudah terlewat. Aku mentangnya udah selesai kelas Bapak agak lama Pak. Nggak boleh lanjut kelas ya Ferry udah Pak. Aduh. Mati. Aduh lah. Oke, sekali lagi. Apa Andri ada Andri. Siap. 1, 2. Berdua saja potong jadi. Kedua. Oke. Benerin. Nampak di awal. Oke, siap. Sudah. Silakan lihat di grup. Pak Eri baru muncul, Pak Eri. Bisa jadi komer. Bisa. Oke, mungkin ada lagi. Patin lain. Bapak, Patin nggak bisa videonya. Nggak ada. Dewi sedang dipandang, Dewi. Oke, iya, cukup sekian. Silakan dilanjutkan jika ada yang ingin diskusikan lagi. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak untuk dosennya Agung, Tio, Surya. Terima kasih juga untuk semua yang Pak Eri, Pak Wilson. Hadir juga Pak. Terima kasih banyak Pak Wilson, Pak Eri, Agung, Teo dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih ya. Sama Pak Jabang. Sama Pak Jabang. Sama Pak. Lanjut diskusi di WA saja ya. Oke, siap. Jangan lupa, insya Allah nanti hari Senin tanggal 29 ya, Pak. Kan ada webinar pasca biologi, perkembangan riset biologi pasca di era COVID-19. Nah, insya Allah akan ada Pak Jabang di situ. Mantap, Oke. mantap. Mohon tanggal 29, mau besok enggak ada webinar. Tanggal 9 ada Pak Wilson, karena DG dekan itu hari Senin nanti Teo. Iya, besok loh Pak, besok tanggal 7 balik Pak, aduh webinar Pak. Siapa moderator Pak? Siapa? 9 ada, jam 2 ada. Besok webinarnya moderator Pak Ardinis. Oh Pak Ardinis. Nah, jadi kita besok adanya talk show istilahnya. Dari biologi Pak Ardinis ada. Jam 2 Pak Tes ada. Jam 2 siapa? Pak Tes. Oh Pak Tes ya. Pak Tes moderator. Kalau pagi Oke lah, dengan izin Pak dulu Ardinis. semuanya, makasih banyak. Sama Pak. Oke. Oke, Cayo dan kawan pergi dengan Asia Tulai. Alfonsin. Barampe ya situ Pak. Kemudian Rian. Dali Pak. Alfonsin. Ya Pak. Alah, Alfonsin ada yang bergitar. Aku tahu. Apa Pak? Apa Pak? Kok yang SPT kok mah lambur. Nggak ada loh Pak. Nggak ada. Nggak ada loh Pak. Allah seperti lepas tambah kurui, ambotannya satu Alfonsin tambah kuat. Apalagi Asirian. Nggak Gong. Ya Pak, atau Pak. Alah kok. Ternyata berdiri. Ibu ada berdiri.
Tentunya izin keluar Dagung. Oke, Tio, siap. Surya, Pak Jabang. Oke, izin Lanjut. keluar dan Tio. Waalaikumsalam. Mbok izin keluar lo, misi Ya, atas mana keluar lo. Terima kasih, Prof. Ya, Ferry. Ya, hati-hati. Bagian Ferdi. Saya. Oke, Izin keluar, Pak. Assalamualaikum. Kami izin lah Pak, cari Pak Aris ya Pak. Ya. Coba lah Pak Riz tuh. Pak Riz dong sang kamera awak duduk dalam. Assalamualaikum, makasih banyak dah. Salam. Pak Jabang. Kamu lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rian dan kawan-kawan. Bisa ujian lalu like. Yes, ini soal Pak. Tio. Oke dah, siap. Kita tutup. Lanjut deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.